selamat borngin ma dihita salurutna hurian itu kata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sota mulai pertangyangan keluarga di bagasan bornginon taparade maroha do pikirata martangi yang mahita di bagasan roharta be martangi yang mahita. Sian buku ede nomor 14 ayat 1 tambah ayat 6. Di bagasan guarni debata ama, doho di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Hurajumi akasi taunon di hasianganon hirana suada do martibakon hasangapon si papataron na tuhita subut. Haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami pardengan basa na sumuro. Namar pumudo kami di son mangido tu hosian nasa rohanami. Saita bay makaporsyam nami jala pargogoi kami. Asa tarulang kami parange nadengkan. Songon na pinangido ni roham sian kami. Say ramoti kami rodi hasusudan di bokal nami. Ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Priani tuhata epistel dihita di bagasan pertanyaan tadi bornginon. Tarsurat di buku sada Timotius 2 ayat sada satro di ayat itu tajaha mamar sikat sore. Onpe odo si paingotu nain ma ulang onoton parjolo si tutu pangiduan partangiangon parpangodianon dohot hamauliateon humokop saluhut hal. Humokop akaraja dohot saluhut paruaso asa marsonang-sonang jala so haribu-ribuan hita marpangalaho di bagasan sandok hadaulaton dohot ahormaton. Nadinggandui jala halomuan di rohani debata si palua hita. Ai dipangido rohana neng saluhut jolma malua jala sahat manada hasit pongani. Ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Jesusi. Di lehon do dirina bahitobus humokop saluhut. Ima sihat kita konoton ditiki hadenganana. Ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jala naupeoksa. Amen. Marede mahitas yang buku ede nomor 810 sada ayat sada.
Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada kebaktian keluarga pada malam hari ini tertulis dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita boleh membaca melalui Alkitab kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Namun saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyinya. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daniel yang dalam bahasa Ibrani berarti Allah adalah hakim. Daniel terkenal di dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Dan sekaligus Daniel mampu menyaksikan imannya di tengah-tengah pembuangan di Babel. Seperti arti nama Daniel, Allah adalah hakimku, demikianlah hidup Daniel dalam segala hal. Kita sungguh tahu Daniel yang adalah seorang buangan, tetapi dia dipercayakan oleh Raja Darius untuk menjadi pejabat tinggi di kerajaan. Bahkan dalam jabatan yang ia dapatkan, yang ia kerjakan, ia tetap setia. Ia tetap memandang Allah. Ia tetap menjadikan Allah hakim atas dirinya dan atas orang lain. Dia bekerja
bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan hikmat, dia bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga raja sangat menyukainya. Ketika raja menyukai Daniel, raja hendak memberikan satu tempat yang lebih baik lagi atas seluruh kerajaannya. Tetapi para pejabat-pejabat tinggi dan wakil dari raja-raja merasa tidak enak. Mereka cemburu. Mereka ingin mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Sepertinya mereka tidak dapat menerima jika seorang buangan menjadi penguasa di negeri mereka. Lalu mereka mencoba mencari kesalahan Daniel atas setiap pekerjaannya. Namun sia-sia usaha mereka. Dan mereka sungguh tahu hanya ada satu cara untuk mencari kesalahan Daniel di hadapan raja, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan bagi para pejabat tinggi adalah tentang ibadah Daniel kepada Allah. Karena itulah pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja berusaha menghasut raja agar dengan ibadah Daniel yang tidak dikehendaki oleh raja, Daniel mendapatkan sebuah hukuman. Mereka mengajak raja untuk membuat suatu undang-undang yang mungkin memberatkan Daniel. Karena di sana dikatakan jika selama 30 hari ada orang yang berani menyembah kepada dewa lain atau kepada Allah lain, maka mereka akan dilemparkan ke gua singa. Dan raja tidak pernah berpikir bahwa para pejabat tinggi sedang menjebak Daniel. Lalu raja memberikan undang-undang itu. Dia mengeluarkan ketetapan itu, sehingga itu haruslah dituruti dan harus dipatuhi. Dan di sanalah kesempatan baik bagi pejabat-pejabat tinggi untuk menyingkirkan Daniel. Namun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika Daniel mendengar bahwa undang-undang itu dikeluarkan, kita lihat Daniel tetap di dalam kesetiaannya kepada Allah. Daniel senantiasa seperti namanya yang saya sebutkan di awal, dia selalu menjadikan Allah hakimnya. Manusia tidak dapat menghakiminya atas apa yang dia perbuat. Karena itu ketika dia mendengar tentang undang-undang itu, kita lihat Daniel tetap beribadah kepada Allah. Dia naik ke atas rumahnya, lalu dia berdoa kepada Allah. Dia bukan takut, dia tidak pernah merasa takut untuk berdoa kepada Allah, sekalipun jika ada orang yang melihat dia akan dilemparkan ke gua singa. Tapi dia tetap berdoa. Dan ketika para pejabat tinggi melihatnya berdoa, lalu mereka melaporkannya kepada raja. Kita lihat dalam bacaan kita tadi, sesungguhnya raja sangat bersedih jika Daniel lah yang melanggar undang-undang itu. Raja berusaha ingin melepaskan Daniel karena dia tahu Daniel adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang berhikmat. Namun jika kita melanjutkan pembacaan nats ini, Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi tahukah kita? Dia tidak binasa, sebab Allah adalah hakimnya. Dia percaya bahwa Allah menyertainya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita mau diajar sesulit apapun keadaan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi untuk dunia yang akan binasa. Jangan pernah tinggalkan kesetiaanmu menyembah Allah karena dunia ini. Karena ketika kita setia kepada Allah, Dia akan setia kepada kita. Dia akan menolong kita. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita dalam seluruh persoalan kita. Karena itu melalui firman ini, tetaplah dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita menjadi Daniel yang baru, yang terus setia,
yang terus mengandalkan Allah, yang terus memberikan yang terbaik sekalipun banyak orang tidak menyukainya. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia tidak mau terkontaminasi akan perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah walaupun peluang itu ada. Dia tetap bekerja di dalam ketulusan dan di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kita semua menjadi Daniel masa kini yang menjunjung tinggi iman kita dan kebenaran di dalam Tuhan tanpa rasa takut. Maka Tuhan akan bekerja. Maka Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan mencelakakan kita, tapi Dia pasti menyelamatkan kita. Tuhan kita adalah setia. Karena itu, marilah kita setia kepadanya. Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menunjukkan iman kita kepada dunia ini, bahwa kita punya Allah yang maha dahsyat, punya Allah yang maha kuasa, yang mampu menolong dan menopang kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kasih-Mu lah yang menjadikan kami mampu dan kuat untuk menjalani hari-hari kami. Kami sungguh tahu bahwa perjalanan hidup kami banyak tantangan, banyak persoalan. Kami sering Tuhan jatuh ke dalam berbagai pergumulan. Tapi melalui firman-Mu pada malam hari ini, Engkau mengajar kami agar kami mendekatkan diri kepadamu. Kami datang kepadamu yang adalah Tuhan dan Hakim kami. Engkau adalah penolong dan kekuatan kami. Jadikan kami seperti Daniel yang baru, Daniel masa kini, yang terus mampu menunjukkan iman kami, sekalipun dunia ingin menghancurkan kami. Kami sungguh tahu kasih-Mu akan senantiasa menopang dan memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatunya, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman kami. Begitu juga Bapak kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan jugalah yang memberkati. Apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka rencanakan, Tuhan yang bekerja di dalamnya, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh menikmati kasih setia. Kami juga berdoa jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau yang menyembuhkan. Dalam beban berat, Engkau yang menguatkan, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh merasakan kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami Tuhan, khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, agar Engkau-lah yang bekerja bersama-sama dengan kami. Jauhkan dari kami sakit penyakit ini Bapa. Biarlah kesehatan yang daripadamu boleh senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan setiap program kerja di tengah-tengah gereja-Mu juga ke dalam tangan pengasihan-Mu agar Engkau yang terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede kita sian buku ede nomor 710 ayat 2. Tangiang sian sahalak anggota keluarga. Marede kita sian buku ede nomor 750 tolu ayat sada.
pertanyaan ngata rap mahita mangidohon ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinar badia mangwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomon ni roham di Banua Tungaung somon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapan. Se sama dosa nami somon panesa nami, di dosa ni donga namar dosa Tuhan. Unang hantu di pangujunan, palua mahami siang pangaku. Ayo na harajau, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohan debata ama, dohot parsaoran di ton di porbadiaima, nama dongani hamu salukutna. Amen. Amen. Udang kami, oleh Tuhan kami, nomor siruhai, sangat madiluarni. Horas madihita salukutna, saya toktong di bagasan hadi pason dohot lasmi rohama hita di bagasan Borneo. Horas